Imagine Radio. Selamat pagi para pendengar Imagine Radio 107,7 FM, radionya Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Rizkika Amalia dalam program acara Beraksi, berita aktual dan informasi. Seperti biasa, saya akan menemani pagi ini selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi seputar Indonesia. Dengan sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Berita pertama datang dari Monumen Nasional, di mana Monumen Nasional adalah tempat terselenggaranya kirab budaya. Baik, saat ini langsung saja tersambung dengan Farhanisa yang ada di lokasi. Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo mengadakan pesta rakyat untuk merayakan kemenangan pada pemilihan presiden yaitu pada bulan Agustus yang lalu, dan tentunya ini mengingatkan saat mereka juga sempat memberikan pidato pertamanya di atas kapal pinisi. Dan kali ini tadi juga Pak Jokowi sudah sempat memberikan pidatonya, dan setelah memberikan pidato kepada rakyat dan memang cukup crowded sekali posisi di depan panggung ini. Jadi memang disarankan bagi pengunjung yang tidak fit untuk melihat dari jarak jauh karena memang cukup padat sekali di sekitar depan panggung utama. Dan kali ini tadi Pak Jokowi menabuh genderang di atas panggung dan masih berlangsung cukup meriah. Di sini di mana juga massa semakin berdatangan di sekitar depan panggung utama. Namun juga untuk pengunjung yang berjauhan dari panggung utama tidak perlu khawatir karena memang disediakan juga layar khusus yang bisa menampilkan gambar dari Pak Jokowi di atas panggung, jadi bisa melihat dari jarak jauh. Di pesta rakyat ini juga terdapat relawan pendukung Pak Jokowi yang diberi nama Taruna Merah Putih. Menurut Niko Siahaan sebagai salah satu relawan dari Taruna Merah Putih, mengatakan bahwa adanya Taruna Merah Putih di kirab budaya ini adalah untuk mengakomodir masyarakat yang memang tidak bisa diakomodir di panggung utama, dan juga menunjukkan bahwa Taruna Merah Putih solid dalam mendukung Jokowi. Bagian dari ini kan adalah panggung Taruna Merah Putih. Taruna Merah Putih itu kan adalah salah satu saya partai PDIP yang juga adalah pendukung setia daripada Jokowi. Nah, kita di sini sengaja membuat dan mengumpulkan supaya juga bisa mengakomodir beberapa orang-orang yang juga tidak bisa diakomodir di panggung utama, kan bisa kita bawa di sini. Ini juga menunjukkan bagaimana Taruna Merah Putih solid ya. Ada 10.000 kita tadi di sini mendukung Jokowi. Jadi nggak setengah-setengah. Itu yang pengen kita juga tunjukkan kepada masyarakat, gitu, peran Taruna Merah Putih. Pembagian makanan gratis saat pesta rakyat Joko Widodo dan Yusuf Kala di Monumen Nasional diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pembagian makanan gratis yang disediakan panitia dengan cara dilempar dari atas panggung. Ribuan relawan Jokowi saling berebut untuk mendapatkan makanan dan minuman. Hal ini membuat para perempuan dan anak-anak harus berdesakan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ada apa aja, Bu? Itu makanan gini-ginian nih, susu, minuman, roti, ituan apa tuh segala kacang apa? Saya kurang tahu. Saya dapetnya di pinggiran doang. Saya dapat ginian direbut orang satu, malah keinjak-injak saya. Pada saat pesta rakyat berlangsung, terjadi sebuah perkelahian suami istri. Perkelahian itu terjadi dikarenakan sang istri berbicara kasar kepada sang suami. Suami yang tidak terima dengan ucapan istri yang kasar, suami menampar istri dan terjadi perkelahian. Saat kejadian, polisi yang kebetulan berjaga di tempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian suami istri tersebut. Dikarenakan perkelahian tersebut telah menimbulkan kericuhan, sehingga polisi membawa pasangan tersebut ke pos keamanan. Saya berdua lagi sama teman saya lagi jalan gitu. Nah terus tiba-tiba tuh ada ibu-ibu gitu lewat di depan saya. Terus dia langsung teriak gini, woi bego, marah-marah, maki-maki suaminya gitu. Saya juga nggak tahu kan kenapa. Nah terus suaminya tuh langsung nyamperin istrinya, mungkin karena malu atau nggak terima dicaci maki gitu. Terus suaminya langsung nampar istrinya. Habis itu kan kebetulan banget tuh ada polisi lewat yang lagi jaga-jaga di sekitaran sini. Terus polisinya berusaha merelai, cuman mereka tuh tetap aja main maki-makian. Hampir suami tuh benar-benar mau mukul istrinya lagi. Akhirnya mereka berdua dibawa ke pos gitu deh sama polisinya.
Pada pagelaran Pesta Rakyat di Monas, antusias warga sangat besar untuk menghadiri acara ini. Mulai dari warga negara Indonesia yang berasal dari daerah-daerah, hingga warga negara asing pun ikut pula dalam hingar-bingar Pesta Rakyat yang digelar di Monas ini. Seperti salah satu warga daerah asal Kalimantan ini, beliau jauh-jauh datang dari Pulau Kalimantan hanya karena beliau sangat ingin berjumpa atau hanya sekedar melihat Presiden baru kita, Bapak Joko Widodo, secara langsung. Sampai dengan saya sudah mengulik Indonesia, sudah bertahun tapi nyatanya sebentar dia, wah, inilah hati manusia yang merakyat, lahir dari dasar, artinya lahir dari dasar. Ini satu membuat satu cerita di negara ini. Artinya dari kalau setiap orang rumah tangga memberi pendidikan bukan karena kekayaan, bukan karena body, ganteng, yang penting kejujuran, ketekunan. Nah ini merasa ini kalau kita lihat di foto, saya nggak pernah melihat, belum pernah, hanya makanya saya berusaha hanya melihat di TV, media yang lain-lain. Kalau namun saya dia orangnya, saya pilih hanya melihat. Beda kan artinya kita melihat dengan melihat di foto atau di TV, beda. Makanya yang hati manusia ini hanya melihat saja sudah sangat enak. Senang. Bukan saya, makanya saya lihat manusia ini sampai ibu-ibu negara lain. Dari ibu kota ini dia menjadi gubernur, belum sempat dijalani semuanya, udah jadi dicalonkan presiden. Apa benar atau tidak? Benar kita jadi presiden dia ya. Maju ke atas, ada saingannya, banyak saingannya yang sudah hebat dan dilihat manusia rakyat. Aduh Tiwul, TV nyala, AC nyala, lampu nyala, boros tahu? Iya maaf. Tahu nggak sih kalau kita hemat listrik, sama saja kita menyelamatkan bumi kita dari global warming. Oke deh, mau hemat mulai dari sekarang agar bumi kita selamat. Hemat listrik sama saja kita menyelamatkan 1000 juta jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT Pesero Indonesia. Imagine Radio. Pemerintah membuat keputusan bahwa pertanggal 18 November 2014 pada pukul 12 dini hari, bahan bakar minyak atau BBM telah dinaikkan. Harga bahan bakar minyak yang berjenis premium, jika sebelumnya berada di kisaran harga Rp6.500 per liter, sekarang menjadi Rp8.500 per liter. Banyak sekali tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat, pro maupun kontra mengenai keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Nggak dimakan sama pemerintah yang doyan cuma korupsi. Tapi kalau emang niatnya baik, ya semoga aja benar. Hari ini adalah hari terakhir Indocomtek berlangsung di Jakarta Convention Center. Kali ini kita akan terhubung langsung oleh reporter kita. Ya, saat ini saya berada di Jakarta Convention Center dan sedang berlangsungnya hari terakhir acara elektronik dan gadget terbesar di Indonesia, Indocomtek, yang dimulai pada tanggal 29 Oktober sampai 2 November. Ramai berdatangan masyarakat yang ingin meraih diskon terbesar hingga 90%. Item yang ditawarkan berupa handphone beserta aksesorisnya, laptop, printer, dan elektronik lainnya. Jadi masih ada kesempatan untuk yang belum dapat hadir untuk mengunjungi Indocomtek hari ini sampai jam 9 malam. Saya Kika melaporkan dari Jakarta Convention Center. Museum Bank Mandiri adalah salah satu aset dari Bank Mandiri yang terletak di daerah Kota Tua. Museum Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998.
Pada awalnya, Museum Bank Mandiri adalah sebuah gedung Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan perbankan. Banyak koleksi yang terdapat di dalam Museum Bank Mandiri, seperti surat operasional bank, surat berharga, mata uang kuno, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang ingin berwisata di Kota Tua, Museum Bank Mandiri ini bisa menjadi salah satu pilihan berwisata Anda. Museum ini berdirinya tahun 2005, sebelumnya merupakan kantor pusat dari Bank Ekspor Impor Indonesia. Akhirnya di tahun 98 gedung ini bermerger, kantor pusat Bank Ekspor Impor Indonesia ini bermerger dengan 3 bank lainnya, ada Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan juga Bank Bumidaya. Mereka bermerger, 4 bank tersebut bermerger dengan nama Bank Mandiri di tanggal 2 Oktober 1998. Seperti itu. Siapa pendiri museum ini? Museum ini pendirinya adalah kantor pusat atau manajemen kantor pusat Bank Mandiri sebagai sarana prasarana hiburan dan juga gedung yang merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan, dan juga untuk menambah wawasan ya, atau wawasan dan juga edukasi dari masyarakat setempat. Kenapa namanya Museum Mandiri? Kenapa namanya Museum Bank Mandiri? Seperti itu ya. Banyak yang bertanya, kok ini kan gedung Belanda, kenapa dinamakan Museum Bank Mandiri? Karena gedung ini merupakan fixed asset dari Bank Mandiri. Ya. Setelah sebelumnya merupakan Bank Belanda dengan nama NHM, Nederlandse Handelsmaatschappij, yang bergerak di bidang perbankan dan juga manajemen perkebunan gula. Nama saya Kevin. Nama saya Dela. Berasal dari mana? Saya dari Depok. Dari Depok. Ke museum ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah kesini? Sebelumnya sih udah pernah. Sama siapa? Sama keluarga. Terus pendapat kamu tentang museum ini apa? Bagus buat pengetahuan gitu. Ya buat cari tahu sejarah-sejarah Bank Mandiri. Fit, Heru ganteng ya? Ganteng sih ganteng. Buang sampahnya sembarangan. Oh, berarti ganteng itu nggak ngejamin seorang peduli dengan lingkungannya ya? Siapa lagi kaum muda yang peduli menjaga lingkungan kalau bukan kesadaran kita masing-masing? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Lingkungan. Imagine Radio. Nama Kebun Binatang Ragunan sudah tentu tidak asing lagi bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Tempat yang satu ini merupakan ikon wisata di Jakarta. Kebun Binatang Ragunan salah satu tujuan favorit untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Banyak pengunjung yang membawa keluarga mereka untuk berwisata ke tempat ini. Kebun binatang ini berdiri sejak tahun 1864. Satwa-satwa yang berada di Kebun Binatang Ragunan ini dirawat dengan baik. Kebun binatang adalah salah satu fungsi utama sebagai lembaga konservasi. Konservasi artinya adalah pelestarian satwa ataupun tumbuh-tumbuhan dari kepunahan. Itu latar belakangnya seperti itu. Terus sejak tahun berapa didirikannya Kebun Binatang Ragunan? Pertama kali berdiri itu di Cikini Raya. Cikini Raya pada tahun 1864. Jadi udah cukup tua ya kebun binatang ini. Terus pindah lokasi ke Ragunan itu pada tahun 1964. Jadi 100 tahun. Oh iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang Kebun Binatang Ragunan ini? Bagus. Cukup manfaatnya? Ya, untuk memperkenalkan dari anak-anak mulai 2 tahun sampai pengetahuan. Anak yang kecil nggak tahu binatang jadi tahu. Harapan kedepannya untuk keberadaan ini harus dijaga dan dilestarikan. Curug Cilember adalah salah satu tempat yang tepat untuk berakhir pekan. Curug ini merupakan salah satu dari air terjun yang memiliki pesona keindahan dan kesejukan alamnya. Airnya yang jernih terasa sangat sejuk ketika menyentuh tangan. Curug Cilember terletak di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Bogor. Untuk mencapai lokasi curug ini mudah dijangkau, karena infrastruktur menuju lokasi cukup baik. Curug Cilember memiliki 7 buah air terjun
yang berbeda-beda, dengan jeram tertinggi mencapai 40 meter. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi letak air terjun tersebut. Curug Cilember itu didirikan sejak tahun 1990. Sebetulnya keberadaannya jauh sebelum itu sudah mulai dikunjungi, hanya untuk dibuka umum itu tahun 1990. Artinya komersial kita. Dari ketujuh air terjun, yaitu yang banyak dikunjungi adalah Curug 7. Penomoran curug itu nomor 1 berarti paling atas. Jadi semakin ke bawah semakin besar nomor air terjunnya, sehingga jelas yang paling banyak dikunjungi adalah Curug 7, curug yang terakhir. Kalau kita mengelolanya begini deh, kita kebetulan kan ikonnya air terjun ya, curug mulai dari curug 1 sampai curug 7. Pengelolaannya itu adalah penyangganya, yaitu keberadaan hutannya itu sendiri. Itu yang kita jaga sebetulnya. Keberadaan air itu berbanding lurus dengan keberadaan hutan yang baik. Seperti itu. Yang kita jaga adalah hutannya. Otomatis hutannya ada, airnya akan dirusak. Kebetulan kawasan puncak ini adalah merupakan kunjungan objek destinasi Timur Tengah. Memang ngeposnya di sini, namanya di daerah Walungkaleng, kawasan masuk kecamatan Cisarua juga. Dan kebetulan kalau turis mancanegara dari Timur Tengah itu mereka lebih senang alam, kayak terjun, danau, seperti itu. Untuk pengamanan kita kerjasama dengan masyarakat, ya, ormas tempat, yaitu Ikatan Remaja Masjid. Di sana kita bekerja sama mulai dari ketertiban, keamanan, kebersihan. Di samping itu kita juga kerjasama dengan Desa Jogjogan. Jadi ada kontribusi dari kita ke Desa Jogjogan itu per pengunjung Rp1.000. Itu. Selain itu kita juga kerjasama keamanan dengan stakeholder setempat, terutama dengan Polsek, Koramil. Ini murni. Jadi awalnya aliran sungai, karena mungkin ada awalnya dulu ada patahan-patahan. Karena air terjun itu terjadi akibat perbedaan tempat. Jadi akibat perbedaan topografi. Dan ini bukan buatan. Awalnya aliran sungai karena banyak patahan, dan itu nampak sekali di Curug 7. Curug 7 itu merupakan lembah. Nasi goreng kambing Kebon Sirih. Walaupun namanya nasi goreng kambing, rasa dan aroma tidak berbau kambing. Nasi goreng kambing sudah muncul sejak tahun 1958. Sehingga nasi goreng kambing terkenal khususnya di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Barat. Dengan harga Rp23.000, kita sudah bisa menikmati nasi goreng kambing yang ada di Jalan Kebon Sirih. Cabangnya ada 4 di Cinere, Bintaro sama di Distrik sama Sabang, Jalan Sabang. Sini punya sendiri bumbunya, jadi warisan lah. Rasa kambingnya nggak terlalu bau sih. Kambing nggak bau. Mama, anak kamu sudah diimunisasi kah? Belum, Mama. Imunisasi di mana kah? Imunisasi di posyandu terdekat. Jangan terlambat imunisasi anak kita di posyandu terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Imagine Radio.